Halo semuanya, di video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang kesebangunan bangun datar. Materi ini merupakan materi bagian pertama dari bab 5 tentang kesebangunan dan kekongruenan. Kesebangunan bangun datar. Ada dua syarat yang harus dipenuhi jika dua bangun datar dikatakan sebangun. Yang pertama, panjang sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang senilai, dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, untuk lebih memahami tentang dua syarat tersebut, kita pelajari dulu contoh berikut, yaitu perhatikan gambar di bawah ini. Kalian bisa lihat, di sini ada dua trapesium ABCD dan trapesium EFGH. Nah, dengan ukuran yang berbeda. Nah, bagaimana kita mengetahui bahwa trapesium ABCD dan trapesium EFGH sebangun? Nah, oleh karena itu kita tinjau lebih dalam lagi di slide selanjutnya. Nah, kita bisa lihat ya, ada dua trapesium dengan ukuran yang berbeda. Lalu untuk mengetahui apakah dua trapesium tersebut sebangun, kita perhatikan dahulu syarat yang pertama. Syarat yang pertama adalah sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang senilai. Apa maksudnya sisi-sisi yang bersesuaian? Kita bisa lihat bahwa sisi AB bersesuaian dengan sisi EF seperti ini. Lalu pada saat kita buat perbandingan, kita bisa tulis 7:14. Dan perbandingan itu biasanya kan kita sederhanakan menjadi 1/2. Nah, kalau sudah, kita cari lagi sisi-sisi lain yang bersesuaian. Contohnya sisi AD dan sisi EH. Kita bisa lihat sisi AD kalau kita bandingkan dengan sisi EH, itu perbandingannya adalah 6:12, atau kalau kita sederhanakan jadi 1:2. Nah, kita cari lagi dua sisi lain yang bersesuaian, yaitu CD dan GH, lalu BC dan GF. Ternyata keempat pasang sisi tersebut memiliki perbandingan yang senilai, yaitu 1:2. Dengan begitu, saya tarik kesimpulan bahwa syarat pertama telah terpenuhi. Lalu kita masuk ke syarat yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Sudut-sudut yang mana yang bersesuaian? Contohnya sudut A dengan sudut E, sudut B dengan sudut F, sudut C dengan sudut G, dan sudut D dengan sudut H. Bagaimana kita mengetahuinya? Dari tanda-tanda yang ada di dalam gambar. Kita bisa lihat bahwa lingkaran merah itu ada di sudut D dan sudut H. Jadi saya bisa simpulkan bahwa sudut D dan sudut H itu bersesuaian dan sama besar. Begitu juga dengan sudut yang ada lambang X-nya. Artinya, di mana ada tanda yang sama, maka sudut tersebut juga sama besar. Jadi sudut B dan sudut F adalah sama besar. Nah, karena syarat pertama dan syarat kedua telah terpenuhi, maka saya simpulkan bahwa trapesium ABCD sebangun dengan trapesium EFGH. Nah, untuk bisa lebih memahami tentang konsep kesebangunan dalam keseharian atau dalam kehidupan nyata, maka kita harus bisa menghitung panjang salah satu sisi yang belum diketahui dari dua bangun yang sebangun. Contohnya seperti ini. Perhatikanlah gambar di bawah ini. Nah, kita bisa perhatikan di sini ada dua trapesium, yaitu trapesium KLMN dan trapesium ABCD. Soalnya adalah trapesium KLMN dan trapesium ABCD sebangun. Tentukan panjang MN. Nah, karena di sini yang ditanya adalah panjang sisi, maka kita cukup menggunakan syarat pertama saja dari kesebangunan, yaitu panjang sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang senilai. Nah, karena di sini yang ditanya MN, maka kita cari sisi yang bersesuaian dengan MN, yaitu adalah AD. Lalu kita cari sepasang sisi lain yang keduanya diketahui nilainya, yaitu KL dan BC.
Nah, kalau sudah, kita masukkan angka-angkanya, lalu kita kali silang menjadi seperti ini. Nah, kalau sudah, kita sederhanakan sehingga jawabannya adalah 20. Jadi kesimpulannya, panjang sisi MN adalah 20 cm. Nah, kita sekarang masuk ya ke contoh yang kedua agar lebih paham lagi. Nah, kita sekarang masuk ke contoh 2. Perhatikan gambar di bawah ini. Kita bisa lihat gambar ini ya. Ini bukan bangun datar biasa, tapi ada dua segitiga AOB dan COD, di mana sudut AOB dengan sudut COD itu bertolak belakang. Soalnya, jika panjang AB 6 cm dan CD 12 cm dan AC 15 cm, maka panjang OC adalah, nah, sebelum kita bisa menentukan panjang OC, kita tulis dulu keterangan yang ada di soal ke dalam gambar seperti ini. Nah, kalau sudah, kita fokus kepada pertanyaan. Karena di sini yang ditanyakan adalah panjang OC, kita cari sisi yang bersesuaian dengan OC, yaitu adalah AO. Ya, perhatikan baik-baik, sisi OC bersesuaian dengan sisi AO. Nah, kalau sudah, kita cari dua sisi lain yang bersesuaian dan kedua-duanya kita ketahui panjangnya, yaitu CD dan AB. Nah, kalau sudah, kita tulis seperti ini. Kita masukkan angka-angkanya. Nah, kalian bisa lihat bahwa di situ AO dituliskan 15 dikurang OC. Kenapa ditulis 15 kurang OC? Karena sisi AO sesungguhnya tidak diketahui. Jadi sisi AO bisa ditentukan dengan cara mengurangi angka 15 dengan panjang OC. Nah, jadi sekarang hanya ada satu variabel tapi di dua tempat yang berbeda, sehingga kita harus kali silang terlebih dahulu seperti ini. Nah, karena di sini 15 dan 15 min OC ada menggunakan tanda kurung, maka dari itu harus kita hilangkan dengan cara mengalihkan 12 dan 15, lalu 12 dengan min OC seperti ini. Nah, kalau sudah, karena di sini ada OC di sisi kiri dan kanan, maka yang di sebelah kanan saya pindahkan ke sebelah kiri menjadi seperti ini. Nah, kalau sudah, kita tentukan nilai OC sehingga kita dapat nilai OC adalah 10. Jadi kesimpulannya, panjang sisi OC adalah 10 cm. Materi sudah selesai. Untuk bisa lebih memahami tentang materi kesebangunan, ada baiknya kalian mengerjakan latihan soal yang saya berikan. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas latihan soal tersebut bersama-sama. Semoga materi ini bisa membantu kalian dalam mengerjakan latihan soal. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.